Indonesia punya 5 laut di dalam negara, dan hampir tidak ada negara yang memiliki laut di dalam negara. Biasanya punyanya selat. Jadi kita ada laut Arafuru, kita ada laut Banda, kita ada laut Jawa gitu ya. Itu adalah laut. Jadi bagaimana memanfaatkan kekuatan geografi tadi untuk kekuatan ekonomi. Kemudian kita tahu di dunia ini ada 6 selat utama. Disebut major strait atau selat utama karena selat itu dilalui oleh kapal-kapal niaga besar. Jadi misalnya tanker gitu ya, kapal-kapal besar, seperti juga mother vessel, kapal kargo yang sangat besar. Nah, dua selat itu seperti terusan Suez dan Panama, dua-dua itu memang luar biasa padatnya dengan kapal-kapal besar, dan dari 6 selat dunia itu 4 ada di Indonesia gitu. Nomor 1 adalah Selat Malaka, nomor 2 adalah Selat Sunda, nomor 3 adalah Selat Makassar, dan yang terakhir adalah Selat Lombok. Jadi saya sekedar mengingatkan sahabat semua bahwa kalau kapal dari Jepang dia turun dari utara, masuk Selat Makassar, masuk ke Lombok, baru belok ke arah Timur Tengah atau Eropa. Kalau dari Australia, kapal Australia mau ekspor batu bara atau nikel atau apapun dari Australia menuju Cina, menuju negara utara Indonesia, maka Australia juga akan lewat Selat Lombok, lewat Selat Makassar, dan arahnya ke utara Indonesia. Nah, kapal-kapal Cina masuk dari Laut Cina Selatan, turun ke arah Natuna, turun ke arah Singapura, tapi dia juga punya port Kelang di Malaysia. Jadi tidak harus kapal dia landing atau merapat di Singapura, bisa langsung port Kelang atau langsung lewat. 1 tahun yang lewat di Selat Malaka, vesselnya lebih dari 100.000 hanya dari Cina saja. Jadi betapa pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Kita urai. Negara di utara Indonesia itu semuanya negara produsen. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Kita pisahkan Hong Kong dengan Cina dulu. Kemudian Cina ada Shenzhen, Guangdong, ada Shanghai dan lain sebagainya. 20% produk mereka pergi ke Amerika Utara. Yang 80% pergi ke Afrika dan Eropa, selalu melewati Selat Malaka. Karena itu sejak 2009 Cina merasa penting untuk menguasai Selat Malaka. Makanya ada sebuah strategi oleh Cina yang disebut Malaka Dilema. Kenapa Cina menyebutnya Malaka Dilema? Karena kalau Indonesia sama Malaysia itu kompak, kita gapit itu Selat Malaka, maka Cina ekonominya bisa bangkrut gitu ya. Nah, yang menarik adalah sejak saat itu by all means, istilah mereka dengan sangat serius, by all means itu artinya berapa aja biayanya, pokoknya Indonesia sama Malaysia harus berantem aja. Sejak saat itu kita nggak akrab dengan Malaysia, dan itu adalah by design. Jadi kalau teman-teman mempelajari dunia intelijen, mempelajari tentang war game, bahwa perang itu bukan hanya sekedar bedil-bedilan, tembak-tembakan, tetapi perang ekonomi juga memerlukan strategi. Jadi saya kasih contoh, ini real kasus, cuman saya hilangkan dulu namanya, waktunya, dan peristiwanya, tapi ini kasus yang nyata. Suatu hari di kawasan Cikarang ada pabrik pembuat rem gitu ya. Mereka ini satu hari, satu orang yang bekerja bisa membuat 7 rem ini. Kemudian mereka dapat order dari Jepang untuk membuat rem tersebut. Yang terjadi adalah menarik. Ternyata mereka hanya mengerjakan 5,5, 6, sehingga harus lembur. Dari 6.000 karyawan itu harus lembur untuk mengerjakan 7. Lembur sampai jam 7, ternyata setiap minggu perusahaan harus membayar 1 miliar, 2 miliar uang lembur gitu.
1 bulan dia paksa SPI, SPSI-nya, buruhnya dia ini tetap aja nggak bisa. Padahal dulu sebelum ada kontrak itu 7 itu di tangan gitu ya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia minta bantuan kami, kita full tim ke sana, kita review. Kami ini, saya tanda petik dulu ya, nanti jangan teman-teman jangan komentar kami itu siapa, nanti aja, sabar aja gitu ya. Kita melakukan reviewing, kemudian ketemulah 6 gegeduknya gitu ya, 6 gegeduknya, bahwa inilah penyebabnya. Nah, 6 orang ini dipanggil ke pusat, 2 disekolahkan ke luar negeri, ke Jepang, 2 dinaikkan pangkat, 2 dipindahkan tapi pangkatnya naik. Setelah itu 6.000 orang ditekan, suruh mengerjakan, ternyata bisa, sehari bisa 7, bisa 8, dan tidak ada lembur lagi. Dan 6 orang ini kita review, ternyata ada yang menarik. Setahun yang lalu kata mereka ada orang deket sekali dari Malaysia, dia sering dikasih uang, anaknya sakit dikasih biaya, dan sangat dekat, udah kayak saudara katanya. Mereka inilah, orang-orang inilah yang menginspirasi katanya bahwa jangan sampai kalau kita mau uang banyak, jangan turuti maunya perusahaan, kita perlambat dia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menginspirasi gitu ya. Kita kejar lagi, baru kita sadar bahwa ternyata Malaysia ingin kontraknya itu pindah ke Malaysia. Jadi dengan pekerjaannya itu pelan, dengan pekerjaan itu jadi mahal, project itu pindah ke Malaysia, karena Malaysia punya perusahaan yang sama. Disitulah kita kaget bahwa ternyata Malaysia pun tega melakukan infiltrasi ke negara kita untuk melakukan economic offense, serangan seperti itu. Hal seperti ini terjadi banyak dan kami udah tahu lama hal-hal seperti ini. Sekali lagi, bernegara itu tidak sesederhana mengelola sebuah kecamatan atau mengelola hal-hal yang bersifat normatif, bahwa wacana-wacana. Enggak, rumit sekali bernegara itu gitu ya. Nah, Anda sahabat semua, mudah-mudahan dengan cerita tadi Anda mulai ngeh bahwa bisnis itu ada bisnis intelijen loh, ada marketing loh, yang bukan sekedar kita bilang, waduh ini harga murah beli, harga tinggi jual gitu ya. Nggak sesederhana itu. Oke. Inilah yang saya ingin sahabat semua, sahabatnya Bosman ini bernegara itu sangat cerdas gitu. Kemarin, kita lanjut video kemarin ya. Sekali lagi kita lanjut video kemarin karena ternyata terpotong gitu ya, terpotong. Jadi saya review sebentar ya, setuju ya teman-teman ya? Setuju ya teman-teman? Jadi saya sekedar mengulang bahwa tahun 45, tahun 44 sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika memanggil seluruh negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang, di kota kecil namanya Bretton Woods di utara Boston, 1 jam di utara Boston, kota kecil sekali. Dan di Bretton Woods tersebut ada beberapa hal yang sangat fundamental. Nomor 1 adalah disetujunya dolar sebagai world currency, kemudian disetujunya berdiri IMF, International Monetary Fund, IMF, untuk memonitor fund, memonitor dana, dan rule of thumb-nya adalah Amerika punya 26% suara, sisanya adalah negara lain di dunia termasuk Indonesia punya 0,5, Cina punya sekian segala macam, dan untuk sebuah resolusi diputuskan atau keluar harus 75% suara. Kesimpulan, kalau Amerika tidak setuju, maka suaranya cuma 74%. Tidak bisa 75%, tidak pernah quorum. Jadi jangan pernah bilang bahwa IMF lembaga independen. IMF adalah lembaganya Amerika. IMF adalah toolnya Amerika, gitu ya. Untuk bukti kenapa kantor IMF nggak di New York, kenapa kantor IMF nggak di London, kantor IMF ada di Washington. Itu artinya memang wilayah Washington. Kemudian berdiri World Bank untuk mengontrol currency dan mengontrol IMF tadi menjadi 3 kesatuan. Nah, teman-teman, setelah disetujui, maka Amerika melakukan namanya Operation Paperclips. Di Operation Paperclips, Amerika mengambil 1.100 ilmuwan Jerman, ditarik. Begitu 1.100 ilmuwan Jerman udah dibawa ke Amerika, maka Rusia nyerbu Jerman, Jerman rata tanah, selesai. Jadi sejak saat itu seluruh teknologi, seluruh orang pinter kesannya pergi ke Amerika semua. Dan Amerika dari dulu adalah land of freedom. Jadi saya cerita Amerika dulu, jangan bilang saya anteknya Amerika. Sabar ya, ini ada pro cebonger ini kadang-kadang bilang, wah ini anteknya Amerika nih.
Saya ini NKRI garis lurus, saya nggak suka Amerika, saya nggak suka Cina, paham ya? Ini sekedar di hari saya NKRI garis lurus, tapi saya harus memberi pelajaran supaya Anda paham. Nanti saya cerita bangsatnya Cina, sekarang saya cerita dulu bangsatnya Amerika gitu ya. Nah, kemudian Amerika melakukan yang namanya memecah wilayah. Ini kan adalah how the world work, bagaimana cara dunia bekerja gitu ya. Kemudian Afrika Selatan, Afrika atau selatannya Eropa ini adalah untuk memfeed Eropa. Amerika Selatan adalah untuk mengasih makan Amerika Utara gitu ya. Kemudian Timur Tengah dijadikan wilayah energi, dan karena di sana kalau satu nanti berdominan dibelah 18 negara gitu ya, supaya mereka berantem di dalam. Kemudian India, Asia Tenggara dan Cina adalah marketnya. Jadi teman-teman sekedar mengingat bahwa pasar ini dari dulu memang Cina, India, dan Indonesia adalah pasarnya. Jadi mereka barangnya dari Afrika dan Amerika Latin dikirim ke Amerika Utara, dijualnya ke sini. Udah mulai paham ya gambarannya. Kemudian tahun 80-an di mana Rusia mulai membentuk namanya Uni Soviet, Amerika itu memang harus enemy centric approach. Amerika itu harus punya musuh gitu ya. Jadi peranglah dia dengan Rusia, karena dia dengan berperang ekonominya tumbuh, karena 25% income Amerika datang dari industrial complex, military industrial complex. Harus diingat ya, bahwa kalau kita APBN kita kan semuanya dari pajak. Kalau Amerika 25%-nya datang dari military industrial complex. Karena itu harus ada perang, kurang ajar kan? Ya, dan ingat 70% atau 80% perang di dunia saat ini semua di negara penghasil fossil oil. Catat tuh ya. Jadi semua terjadinya perang selalu di negara-negara penghasil fossil oil atau penghasil minyak. Jadi asalnya diperangin aja terus. Nah, di tahun 89 Amerika lagi fokus di Afghanistan, lagi Taliban, lagi fokus di mengusir Soviet. Mengusir Soviet, dia menarik pasukan-pasukan Muslim untuk diajari 40 negara, namanya Mujahidin, untuk menyerbu Rusia di Afgan, gitu ya. Nah, ada yang lupa, tahun 89 yang sama Cina juga lagi tinggi-tingginya nasionalismenya dia. Nasionalisme tipe versi PKC, Partai Komunis Cina. Dan tahun 89 ada peristiwa yang besar yang namanya Tiananmen. Tiananmen ini moment of greatness. Ada pertanyaan besar, karena sebelumnya zamannya Ronald Reagan jadi presiden, Cina itu menandatangani sebuah perjanjian yang sangat berat, yaitu 40 tahun kemudian Cina harus jadi negara demokrasi. Setidak-tidaknya pemilihan kepala daerah bisa menggunakan voting, gitu ya, menggunakan voting atau election. Nah, mereka masa itu masa consolidate. Mereka mau demokrasi ala Amerika, ala Barat, atau tetap 11 jenderal berhadapan dengan Deng Xiaoping waktu itu, pemimpin partai tertinggi, bilang, saya nggak mau, kalau Anda pilih demokrasi, kami bersebelas potong leher, gitu ya. Deng Xiaoping dilema dan akhirnya memutuskan setuju sama 11 orang itu. Bahkan Perdana Menteri yang saat itu pun ditaruh di penjara rumah. Saya lompatin ceritanya karena ini ada di New Tiananmen Papers. Jadi teman-teman kalau saya ngomong saya selalu ada referensinya. Nama bukunya namanya New Tiananmen Papers. Anda buka aja di Google, New Tiananmen Papers. Di New Tiananmen Papers ini di bawahnya tulisannya begini: A secret meeting that changed China. Sekali lagi saya mau cerita. The secret meeting that changed China. Jadi ada meeting rahasia yang merubah sejarah Cina. Nah, akhirnya mereka memutuskan, mereka fuck off, buang IMF, buang World Bank, buang Amerika. Mereka menjadi negara berbasis sistemnya mereka sendiri. Nah, siapa guru besarnya mereka? Teman-teman boleh cek. Michael Hudson. Benar, Michael Hudson. Hudson. Michael Hudson, pendiri Hudson Institute, adalah seniornya Alan Greenspan. Anda ingat, Alan Greenspan adalah maestronya Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Tapi Michael Hudson adalah seniornya. Di Chase Manhattan dulu dia adalah seniornya dari Alan Greenspan. Michael Hudson dari tahun 70-an memang sudah memberikan terobosan-terobosan besar, sehingga idenya dia diterima oleh Amerika di tahun 71. Jadi 15 Agustus 1971
Amerika deliberate. Amerika menyatakan setiap printing money tidak perlu pakai emas lagi. Jadi Amerika melepas dolarnya, tidak pakai emas lagi, dia print suka-suka mereka. Ini nih yang kurang ajar ya. Nanti kita akan bicara khusus sampai sana. Karena itu saya merasa saya nggak percaya lagi sama dolar, gitu ya. Nanti kita sampai sana. Nah, kemudian Hudson ini ngajar di Peking University. Dia sekarang guru besar di Missouri University. Dia ngajar di Peking University. Ilmunya adalah MMT, Modern Monetary Theory, yang saya anut sudah lama. Jadi dia mengajarkan seluruh petinggi Partai Komunis Cina, seluruh Politbiro adalah muridnya Michael Hudson. Di 89 itulah teori MMT dipakai di Cina. Apa yang dipakai? Oke. Saya mau terangkan sedikit teman-teman, dan ini adalah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat Anda semua, karena suatu hari kita akan membuat ini menjadi bagian dari Indonesia. Jadi begini, Hudson tidak percaya sama inflasi. Inflasi adalah kalau mismatch, kalau ada yang mismatch balance sheet-nya pasti inflasi. Jadi kalau itu nggak mismatch, pasti tidak ada inflasi, ya. Itu rumusnya dia. Jadi kalau ada inflasinya 7%, pasti mismatch, pasti produksinya tidak sesuai dengan uang beredar, gitu ya. Jadi sesimpel itu. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemikiran sederhananya? Jadi di Cina itu punya dua mata uang, ada renminbi, ada yuan. Ini kita bicara tahun 89, bukan sekarang, karena sekarang udah hampir satu lagi. Jadi yuan beredar di luar Cina, renminbi beredar hanya di dalam Cina, gitu ya. Nah, renminbi ini dicetak bukan berdasarkan aturan IMF, ada emas, ada pinjaman, ada loan, ada model kayak mega bintang menteri sekarang ini. Apa-apa harus pakai pinjaman, apa-apa harus pakai dolar, gitu ya. Mindsetnya begitu. Beda sama yang Cina lakukan. Pokoknya ada underlayingnya. Underlayingnya bisa apapun, bisa sumber daya alam, bisa bisnis atau project, atau emas atau dolar, terserah. Nah, sebagai contoh, misalnya saya Presiden Sontoloyo untuk Republik Sontoloyo, gitu ya. Kita ambil kecil, ambil 2000 hektar tanahnya Sultan Ground, ini yang ngawur aja gitu ya. Nah, kemudian Menteri Perumahan Rakyat bilang, Pak Presiden lapor, saya pengen atau kita nih harus membuat 1 juta rumah murah, kita perlu 100 triliun. Oke. Maka saya sebagai presiden bilang, oke, Ibu Menteri Keuangan tolong print 100 triliun, kasih ke Pak Menteri Perumahan Rakyat. Dan saya bilang, Pak Menteri, kamu nanti pokoknya tidak boleh ada barang impor. Besinya, semennya, kayunya, semua harus lokal. Dan dihitung benar-benar harga satu rumah berapa, tidak boleh ada bunga. Nanti begitu orang bayar, uang tersebut kasih ke Menteri Keuangan, uangnya masuk itu harus dibakar. 100 triliun tadi dikirim ke Menteri Perumahan Rakyat, langsung pabrik-pabrik di Tegal, pabrik-pabrik di mana, di seluruh Indonesia, pabrik semen, pabrik kayu, batu, bata, kusen, semua nyala gitu ya, dibangun. Kemudian rakyat membayar, entah nyicil entah tunai, begitu uang masuk dibakar. 5 tahun kemudian begitu barang ini jadi, misalnya 100 triliun udah dapat, kirim ke bank lagi, bakar uangnya gitu ya, selesai. Begitu dibakar tidak ada inflasi karena underlayingnya proyek gitu ya. Itu karena itu di Cina dengan cepat mereka bangun, karena apapun renminbi bangun gitu ya. Nah, Anda mudah-mudahan teman-teman sahabat semua sudah mulai menyadari bahwa akhirnya tumbuhnya cepat tumbuh. Tapi yuannya bagaimana gitu ya? Mereka kan tetap perlu nilai yuannya tinggi gitu ya. Nah, caranya gampang. Kalau Indonesia nih, kita Indonesia udah menerapkan rupiah biru sama rupiah merah. Rupiah merah di luar negeri, rupiah biru di dalam negeri gitu. Jadi yuan sama renminbi. Nah, kita langsung bilang, oke, kita operasi intelijen. Kita kirim intelijen kita ke Papua Nugini, ke Filipina, ke Malaysia, ke mana aja kita kirim. Usahakan orang ini mendekati pemimpin-pemimpin yang di negara-negara, calon pemimpin atau pemimpin. Tidak perlu presidennya, tidak perlu perdana menterinya, tapi orang dekatnya gitu ya. Nah, misalnya dari Papua Nugini lapor Pak,
kita sudah dapat orang yang sangat ambisius, dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi Perdana Menteri Papua Nugini. Oke, jadiin dia deh, gitu ya, berapapun biayanya jadiin. Terus suruh dia nanti buat proyek, pokoknya duitnya ada, pokoknya dia tinggal kerja aja, gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh buat ilustrasi. Nah, teman-teman, kemudian begitu orang itu menang jabatannya Perdana Menteri, orang di sekelilingnya bilang, oke, buat yang lama balik modalnya. Jadi kayak jalan tol, jembatan, pelabuhan, pokoknya balik modalnya lama aja. Kalau perlu dia nggak bisa bayar, gitu ya. Nah, begitu dihitung, katakanlah jumlahnya 10 billion dolar. Anggap dalam rupiahnya adalah 100 triliun rupiah. Lalu apa yang kita lakukan ini di Indonesia? 100 triliun kita print lagi, kita bayar lagi ke Krakatau Steel. Jadi proyeknya ini ya, untuk besinya, semennya, semen Indonesia, besi segala macam, bawa ke Papua Nugini utuh. Ingat ya, bawa ke Papua Nugini utuh. Bahkan di sana pun orang Papua Nugini-nya nggak boleh kerja. Harus ingat ya, nggak boleh kerja. Jadi semuanya harus orang kita, orang Indonesia datang ke sana, TKI-nya semua orang Indonesia. Pokoknya di sana nanti Perdana Menteri cuma datang gunting pita, rakyatnya suruh keprok-keprok gitu ya. Itu aja tugasnya. Nah, nanti begitu barang balik, mereka nyicil dalam bentuk dolar ke Indonesia. Nah, begitu dolar masuk, renminbi kita bakarin sehingga nilai rupiah merahnya menguat. Anda mulai paham ilustrasi ini ya? Mulai paham. Tadi saya cerita tentang kurang ajarnya Amerika, sekarang saya cerita kurang ajarnya Cina. Jadi kalau sebuah negara tidak berdaulat, silau dengan asing sama asing, maka kelihatannya keren, gitu ya. Dan bagi saya hal ini naif, gitu ya. Perdana Menteri Papua Nugini loh ya yang naif ya. Kalau di sini pinter, nggak mungkin orang kita mah dikerjain kayak gitu, nggak mungkin gitu. Ini Papua Nugini, jadi bukan kita. Ini kita mau mengeksekusi Papua Nugini. Jadi teman-teman sekarang udah ada 3 pelajaran nih, bahwa ada infiltrasi dari negara lain, kurang ajarnya Amerika, kemudian bagaimana kurang ajarnya Cina. Anda mulai kebayang kan bahwa setiap negara itu ada namanya hajat hidup. Dia punya survival of the nation. Dia pengen Amerika itu hidup 1000 tahun, Cina juga pengen hidup 1000 tahun. Indonesia juga pengen hidup 1000 tahun gitu. Cuman karena silau ngelihat ke sana jadi kagum dengan mereka, jadi kita miring ke kiri, miring ke kanan. Dulu zamannya pemerintahan sebelum yang sekarang itu miring ke Amerika, makanya disebut pemerintah yang kemarin tuh America born, America boy gitu ya. Oh, kita darlingnya Amerika. Terus begitu sekarang ya kita pegat atau kita putus sama Amerika, kita mulai genit-genit sama Cina gitu. Tapi Cina pinter, kita nggak dipacarin, kita cuman di deket-deketin aja, nggak dipacarin ya, digrepe-grepe doang gitu ya. Terus begitu mau balik ke Amerika lagi, ini perlu ventilator, kita deket-deket lagi Amerika, iya deh lo bayar deh dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini nggak simple gitu. Sama, nah Amerika juga sama. Waktu Demokrat berkuasa zamannya Obama, wah Cina tuh darling gitu. Begitu Trump disikat ke Cina, itu biasa. Jadi politik dunia itu memang selalu kiri kanan gitu ya. Nah teman-teman, kita ngomong tentang geopolitik, geostrategi seperti begini, ini hanya cuman sanepo, cuman kiasan. Bahwa ceritanya akan panjang sekali, saya cuman ingin meringkas itu supaya Anda paham.